Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah drama besar yang bikin geger pasar saham Indonesia. Langsung aja, lihat angka ini, minus 6,67%. Gila kan? Ini angka yang muncul di layar trading pagi-pagi, tanggal 28 Januari 2026, waktu IHSG kita langsung terjun bebas pas market baru buka. Dan ya, cuma satu angka ini aja langsung bikin heboh. Kalian bisa lihat sendiri reaksinya di sini. Ada yang panik, gila, langsung ARB kan? Yang artinya sahamnya mentok bawah. Tapi ada juga yang optimis, diskon besar semua ini. Tapi benang merah dari semua kebingungan ini ya cuma satu, gara-gara MSCI. Jadi pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Kok bisa ada aksi jual masif kayak gini, seolah-olah datang dari langit? Nah, buat ngerti ini semua, kita harus kenalan dulu sama aktor utamanya nih. Sebuah organisasi yang mungkin kalian jarang dengar. Tapi, wow, kekuatannya luar biasa. Oke, kita balik ke tanggal 28 Januari 2026. Coba bayangin, miliaran dolar nilai pasar hilang gitu aja dalam hitungan menit. Tapi ini bukan kejadian acak loh. Ini adalah efek domino dari satu pengumuman penting yang datang dari sumber yang tak terduga. Nah, biar kita paham kenapa pasar bisa anjlok separah itu, kita harus kenal dulu sama si biang keroknya ini. Sebuah lembaga superpower yang namanya MSCI. Jadi, MSCI itu apa sih? Gampangnya, anggap aja mereka itu semacam komite seleksi atau test maker buat pasar saham global. Mereka yang bikin daftar saham-saham paling keren di dunia. Dan yang bikin mereka kuat, triliunan dolar dana investasi dari seluruh dunia itu nurut banget sama daftar ini. Poin pentingnya di sini adalah, review jelek dari MSCI itu bukan sekedar berita buruk biasa. Ini bisa jadi pemicu gempa finansial, beneran. Dan tepat sehari sebelumnya, tanggal 27 Januari, mereka keluarin pengumuman yang bikin semua orang kaget. Lalu, apa sih yang dilakuin MSCI sampai bikin panik begini? Uniknya, mereka nggak sampai nendang Indonesia keluar dari indeksnya. Tapi yang mereka lakukan itu hampir sama dramatisnya. Mereka pencet tombol pause. Jadi, intinya MSCI itu membekukan semua hal positif buat saham-saham Indonesia di mata dunia. Gak boleh ada kenaikan bobot, gak boleh ada saham baru yang masuk, dan saham yang udah ada pun gak bisa naik kelas. Bener-bener di pause. Ini sinyal yang super jelas buat investor global. Ada gak beres nih di Indonesia? Pertanyaannya, gak beresnya kenapa? Nah, akar masalahnya itu ada di dua kata kunci yang sakral banget buat investor global, transparansi dan free float. Apa itu free float? Sederhananya, ini adalah jumlah saham sebuah perusahaan yang benar-benar bisa dibeli dan dijual bebas di pasar. Bukan yang dipegang sama pendiri, pemerintah, atau investor gede yang nggak akan jual sahamnya. Nah, MSCI curiga cara kita di Indonesia ngitung angka ini tuh kurang akurat. Jadi gini, selama ini kita ngitungnya berdasarkan laporan perusahaan aja. Tapi MSCI mau pakai cara baru, yaitu langsung lihat data dari KSCI, pusat datanya bursa kita. Kenapa? Karena data KSCI ini jauh lebih detail. Metode baru ini kalau diterapkan, kemungkinan besar akan menunjukkan kalau jumlah saham yang benar-benar bebas diperdagangkan itu ternyata lebih kecil dari yang kita kira selama ini. Dan dampaknya, wah ini dia yang bikin ngeri. Lihat deh simulasi dari MSCI ini. Cuma gara-gara ganti cara ngitung, bobot saham raksasa kayak BBCA, AMN, sama BBRI di indeks global bisa anjlok. Konsekuensinya, fund manager di seluruh dunia bisa dipaksa jual saham-saham ini senilai miliaran dolar. Kebayangkan tekanannya. Tapi tunggu dulu, pembekuan ini baru tembakan peringatan loh. Di balik pengumuman MSCI ini, ada ancaman yang jauh lebih besar kalau masalah transparansi ini gak segera dibereskan. Begini, saat ini, Indonesia itu ada di kasta emerging market. Ini kayak liga utamanya negara-negara berkembang. Nah, resiko terbesarnya adalah kita turun kasta ke frontier market. Ini level di bawahnya, dianggap lebih beresiko. Kalau sampai ini terjadi, ini bukan cuma soal gengsi. Ini soal aliran dana miliaran dolar yang bisa langsung cabut dari Indonesia karena banyak manajer investasi yang aturannya melarang mereka investasi di pasar frontier. Nah, sadar bahayanya sebesar ini, tentu saja regulator kita nggak tinggal diam, mereka langsung gerak cepat. OJK, BEI, KSEI semuanya udah bilang ke publik kalau mereka siap dialog sama MSCI buat cari jalan keluar. Mereka juga nunjukin kalau selama ini udah ada perbaikan soal transparansi data. Tapi masalahnya, waktunya mepet banget. Nah, ini dia timelinenya.
Januari pengumuman, Februari review jalan terus dengan status beku, dan puncaknya Mei 2026. Ini adalah deadline-nya. Di bulan inilah MSCI akan memutuskan nasib Indonesia. Jadi jamnya udah mulai berdetak nih buat kita untuk membuktikan adanya perbaikan transparansi yang berarti di mata mereka. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah regulator pasar kita bisa ngebut mereformasi standar transparansi ini sebelum waktunya habis? Jawabannya bakal menentukan, apakah guncangan di bulan Januari kemarin itu cuma getaran kecil, atau jangan-jangan itu baru awal dari gempa finansial yang jauh lebih dahsyat. Kita lihat saja nanti.